Recording. Ya, teman-teman, dari tadi selama perjalanan, alhamdulillah sih ada beberapa yang diperbaiki ya. Jadi kategori kalau dari tadi perjalanan ya 30% lah yang kurang baik jalanannya. Sisa 70% bagus ajib. Nah, ini pertigaan kalau lurus ke Citerep, kiri Gunung Batu. Kita ke kiri Gunung Batu, Mekarwangi. Nah, ini baru jalanannya. Kadang agak sedikit kurang buat nyaman ya ketika di perjalanan ya. Ini pernah longsor kalau nggak salah daerah sini nih. Oh iya benar kan. Ada beberapa kali longsor. Wih, teman pernah juga ada yang crash daerah sini kok. Nah, setelah pertigaan ini nih baru jalannya banyak yang kurang bagus. Menurut saya sih. Wih, ini jalanan kayak gini yang repot kalau malam hari nih. Sulit terdeteksi. Nanti di depan kita melewati yang namanya hutan pinus kalau nggak salah. Terus ada banyak air terjun, curug. Ada banyak curug di depan. Curug itu bahasa Sunda ya teman-teman. Enaknya pakai aerok tuh gini nih teman-teman. Tenaga ngisi mulu. Tanjakan apapun dia tetap ngisi. Ya kecuali kalau kalian yang punya aerok tapi kagak dirawat ya mungkin beda lagi ya. Jangan, kalau aneh pribadi sih ini motor ngisi terus kalau tanjakan apapun.
Cuma memang kalau kelemahan Aerox yang mungkin next ke depan bisa direvisi buat Yamaha adalah yang pertama banget adalah tangki bensin. Kalau menurut Anda tangki bensin dengan ukuran 4,5 liter, setengah liter di bagian dalam, 4 liter yang terdeteksi di pompa bensin atau indikator bensin, itu menurut aneh kurang banget ya. Karena rata-rata Aerox ini per liternya itu antara 36 sampai 45 km per liter. Jadi kalau misalkan diakumulasikan dari secara keseluruhan kilometer, itu kemungkinan kalau misalkan kita bawa nggak irit banget di bawah jarak 200 kilo, itu harus buru-buru nyari pom bensin tuh. Kalau nggak kayak gitu, setengah liternya itu nggak bisa kita harapin karena nanti jalannya endut-endutan. Oh, ya jadi memang kalau kelemahan Aerox ini kalau menurut aneh pertama tangki bensin. Kalau yang kedua, kelemahan yang paling signifikan adalah shock breakernya. Nah, ini shock breakernya ini harus direvisi mungkin oleh Yamaha ya apabila mau ngembangin Aerox lagi. Apalagi kan Aerox denger-denger dia udah dipersiapin nih untuk generasi keduanya. Nah, jadi semoga bisa direvisi nih. Jadi shock breaker depan sama belakang itu aneh rasa kurang. Memang sih dia shock breaker itu rigid. Rigid itu maksudnya dia kaku untuk mempertahankan keseimbangan lah, mempertahankan stability ketika di tikungan, ketika di cornering. Cuman emang yang paling membuat terkorbankan adalah kenyamanannya. Jadi kalau misalkan oke lah kalau jalan bergelombang atau sedikit aja dia masih nahan. Tapi kalau misalkan udah jalanan udah mulai lubang besar, rusak, berbatu-batu, itu cukup lumayan memakan pegel di bagian area kita duduk ya. Jadi lumayan pegel juga. Apalagi kalau misalkan kalian yang goncengan itu pasti akan merasakan jedak-jeduk. Jadi kadang nggak nyaman ketika bawa motor kayak gitu. Nah kalau aneh pribadi sih shock belakang udah aneh ganti sama shock YSS tabung ya. Itu mengurangi tapi memang masih belum signifikan. Jadi pernah juga aneh goncengan sama teman, itu dia gejala jeduk masih ada. Dan ternyata setelah beberapa forum mengupasnya lebih dalam, ternyata memang kesalahan kedua adalah tata peletakan antara shock di bagian kerangka motor dan di bagian bodi motor. Kalau yang aneh denger sih gitu. Jadi traveling shock itu tidak berjalan secara maksimal, sehingga muncullah respon jedak-jeduk. Makanya kalau misalkan di motor Honda itu kan gak ada ya. Kalau menurut aneh sih memang kalau motor Honda itu area motor Honda ya, dia tuh memang untuk shock breaker aneh patut apresiasi bagus lah kayak gitu. Cuman memang kalau untuk Yamaha, mungkin kalau kalian yang pakai Yamaha kayak misalkan aneh kan juga ada Yamaha Mio, itu nggak kurang rekomendasi dah kalau shock Yamaha. Nggak tahu kenapa kalau Yamaha tuh kalau buat shock breaker agak kurang aja. Nggak tahu karena dia mengurangi cost supaya harga motor tidak melambung tinggi, atau ya tidak tahu. Aneh rasa dua itu sih yang harus direvisi kalau misalkan Aerox nanti keluar lagi yang generasi kedua. Cuman kalau misalkan yang lainnya udah oke. Keunggulan pertamanya yang pasti adalah mesin. Ini mesin aneh acungin jempol karena emang terkencang ya, terkuat di kelasnya dibandingkan Yamaha NMAX, PCX ataupun ADV. Yang pertama mesin, yang kedua teknologinya. Jadi memang teknologi VVA ini
sangat membantu sehingga tenaga itu ngisi terus dari RPM bawah sampai RPM atas itu ngisi terus, walaupun memang sejatinya RPM itu VVA itu baru muncul di atas kilometer maaf, di atas RPM 5000 atau 5500. Tapi dari bawah itu dia udah cukup keluar lah, udah cukup rekomendasi sih kalau menurut aneh. Ya, jadi memang teknologi VVA ini aneh acungi jempol, apresiasi buat Yamaha. Jadi sehingga nih motor memang tenaganya luar biasa ya. Luar biasa tenaganya. Ya, ini teman-teman nih jalanan kan dari tadi kita udah nemu jalanan yang cukup kurang bagus sehingga wow, ini aneh nggak bayangin kalau malam hari kondisi motor kurang sehat, ini agak bahaya juga. No, ini motor ngisi melulu tenaganya, nggak ada jet lag. Jet lag udah kayak pakai turbo aja ya. Nggak ada jet lag, nggak ada pending, dia ngisi terus. Cuman ya itu dia, shock breakernya ini loh. Aneh nggak tahu sama teman-teman yang pakai shock breaker Orlin tuh gimana ya, apa lebih enak lagi. Cuman kan budgetnya harus lebih ya. Orlin itu secondnya aja masih di atas 45-an, yang barunya 78-an kalau nggak salah. Nah, udah nih jalanan tidak kayak gini nih, bagian area duduk lumayan pegel ini, digoyang-goyang. Wah, jajan. Ya, makin ke atas jalanan makin hancur teman-teman nih. Padahal ini tanjakan loh. Wow. Ini nih jalanan nongol contohnya rusak, ini akan bisa buat crash. Ya, nanjak terus, nanjak tepi jalanannya indah banget, yang goyang-goyang terus.
Mana spion ini lagi turun-turun mulu. Emang gini nih teman-teman nih, kalau kelemahan pakai spion model kayak begini nih, aduh, bautnya itu nggak bisa kenceng, kenapa gigit gigit spionnya. Jalanannya udah nggak rekomendasi teman-teman. Huh. Tuh, kalau Aerox tuh ngisi terus teman-teman tenaganya, walaupun securam apapun dia tetap ngisi. Ini nanjak terus ya teman-teman ya. Nih, sampai nanti dia menurun di pertigaan yang kanannya itu ada curug. Loh, aneh lupa nama curugnya. Wis. Masih nanjak lagi. Ini jalan pernah kebelah nih teman-teman. Oh ya, Curug Ciherang. Daerah Curug Ciherang namanya. Eh, aduh. Nah, ini pertigaan nih. Kalau kanan ke Curug Ciherang, teman-teman. Nah, kita belok kiri. Nah, ini kita ngelewatin hutan pinus nih nanti nih. Nah, ini udah mulai kelihatan nih pinus-pinusnya. Ngelewa, kalau di depan nih di hutan pinus ini nama Curug Cipamingkis. Ini masih pada sepi loh. Masih pada sepi soalnya emang kondisi mungkin orang lagi pada nggak lagi agak sedikit menghindari kerumunan, dan memang disarankan kan menghindari kerumunan ya. Jadi daerah-daerah wisata ini agak sedikit terkorbankan. Sedih juga sih, padahal ini kan penghasilan rakyat sekitar ya, warga sekitar. Oh, di sini udara cukup dingin. Ya ampun, di sini nggak rame teman-teman. Biasanya nih kalau lewat sini tuh rame loh, orang-orang pada
wisata, cuman karena lagi begini jadi sepi, terutama Curug Cipamingkis nih. Biasa kalau hari libur banyak orang wisata, sekarang jadi sepi, lumayan sepi ya Curug Cipamingkis ini. Ini kan gak ada aktivitas ya, jadi kategorinya sepi juga. Nah, ini tanjakan cukup curam juga nih. Dan udara kategorinya dingin juga nih. Uh, oh, udara cukup sejuk. Ya, ini kita udah mulai ke arah area mana nih? Masuk ke mana? Taman bunga nih. Arah-arah. Belum taman bunganya sih, cuman memang udah masuk ke area situnya. Nah, ini terakhir itu di sini tuh kategorinya jalannya kemarin berapa tahun lalu jelek jalanannya teman-teman. Nah, ini sekarang kita akan coba lewat sini lagi. Apakah jalannya sudah rekomendasi apa belum ya? Ini sih jalan bagus ini, lumayan. Tapi ntar di tengah-tengah keputus sudah hancur jalanan.
ini sepanjang ini jalanan tadi lebih banyak ke arah pohon pinus. Oh, sempat putus nih. Ini dibuat jembatan besi, wow. Potongan plat baja gini agak harus ekstra hati-hati juga nih. Kayaknya ada beberapa yang udah dirapihin deh teman-teman. Setahu aneh ini dulu jalanannya rusak sampai pas bawa 25 tuh sampai sulit mengendalikan. Tapi kayak sekarang jalannya udah lebih better, lebih bagus. Tapi nggak tahu nih, kita coba masuk ke arah sananya lagi, apakah dirasa sangat terputus dengan tiba-tiba jalanannya tidak baik. Wah, ini udaranya sejuk banget nih. Apa jangan-jangan ini jalanannya ya yang kategorinya buruk ya? Kayaknya iya deh. Ini kayaknya belum dirapihin kalau yang ini jalanannya. Sepertinya sih seperti itu, teman-teman. Cuman kalau ini sepertinya jalanan yang sudah dirapihkan, tetapi sudah rusak lagi. Kalau dulu tuh bener-bener lumpur semua. Sampai beberapa kali hampir mau jatuh. Uts. Alhamdulillah. Nah, ini jalan udah mulai buruk nih.
Ada di beberapa titik jalanan juga kurang bagus. Oh, ini dia kayaknya jalanan yang apa kategorinya buruk. Bayangin aja dulu ketika pas lagi bawa 25, kalau nggak salah waktu itu ketika musim hujan. Jadi ini tanahnya apa namanya eh licin, sehingga motor jadi nggak stabil bawanya. Wah, kadang kalau jalanan kayak gini tuh ngerinya ban robek sebenarnya. Batu-batu kayak gini tuh. Herannya tuh kenapa nggak pernah dibenerin gitu loh oleh pemerintah setempat gitu loh. Padahal kalau ini dirapihin, dibagusin, ini bisa salah satu jadi objek wisata juga. Bisa jadi optional objek wisata selain sebagai jalur alternatif juga. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya nggak pernah dibenerin. Jadi sedikit mubazir sih kalau menurut aneh. Iya, iya. Sebenarnya dari jalan hutan pinus tadi ke kota wisata, maaf, ke kota bunga, puncak, taman bunga, sebenarnya nggak terlalu jauh. Cuman kalau misalkan melewati jalan seperti ini dengan kecepatan kurang lebih 10 sampai 20 km per jam, jatuhnya akan jadi lama. Kalian akan memperlambat laju sehingga ya sangat disayangkan banget sih jalan kayak gini tuh nggak diperhatiin gitu loh. Padahal kan ini jalur yang bisa menyambung ke daerah daerah yang bisa dibilang ini juga. Aduh, mana banyak, mana udah pada botak, apa namanya, gunung-gunungnya dibuat kebun. Seharusnya sih ya aneh sebenarnya setuju aja dibuat kebun, cuman ya setidaknya ya toh diperhatikan lah tata letaknya, terus eh, bagaimanakah ke depannya itu loh. Karena kan kalau misalkan kayak gini kan ya mengurangi serapan juga. Ya memang sama mereka ditanami kebun juga atau ditanami sayur-sayuran atau buah-buahan. Tetapi memang kan daya serapnya tidak sebanyak daya serap ketika pohon-pohon dan rumput-rumputan seperti itu. Aduh, jalanan. Wah, ini sih nggak salah sih kalau musim hujan berlumpur sulit dilewati ya. Berarti benar prediksi aneh tuh emang nih jalanan belum bener. Masih bermasalah. Wajar kalau musim hujan tuh nggak akan bisa layak untuk dilewati. Pegel loh bawa motor kayak gini teman-teman. Walaupun apa, bukan masalah posisi duduk ya, tapi waduh jalanan kayak gini tuh. Kecuali kalau motor trail mah ini mah asik-asik aja ini lewat jalan kayak gini nih. Iya, waduh jalan jelek semua.
Wow, 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 wow. Ya, jalanan nah seperti ini lagi. Ah, pegal juga. Wow, wow. Aduh, ngeri robek ban.